Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wada Irmaidani dengan stambuk F1G18007. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metopel saya dengan judul Sistem Pakar Rekomendasi Bahan Makanan untuk Ibu Hamil sesuai dengan kebutuhan kalorinya. Ini merupakan daftar isinya. Kita langsung ke poin utamanya saja. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap meningkat pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Adapun rumah sakit menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Ilmu gizi adalah ilmu yang pelajari tentang hubungan antara makanan dan minuman, serta kesehatan tubuh seseorang bergantung pada kandungan zat gizi makanan yang dikonsumsi. Kebutuhan makanan bukan hanya dalam bentuk porsi, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan zat gizi yang terkandung di dalam makanan yang sedang dikonsumsi. Makanan sebaiknya dikonsumsi adalah makanan yang mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh seperti air, protein, lemak, vitamin, mineral, dan karbohidrat. Zat tersebut dibutuhkan oleh tubuh guna untuk membangun metabolisme, memperbaiki sel-sel dalam tubuh, dan memelihara proses tumbuh kembangnya seseorang. Banyaknya permasalahan gizi terhadap bumil yang sesuai dengan kebutuhan kalorinya yang terjadi di Indonesia, salah satunya di Rumah Sakit Umum Muna Barat, dikarenakan minimnya pengetahuan bumil dalam mencari tahu bahan makanan yang sesuai dengan kebutuhan energinya, sehingga membuat mereka harus sering berkonsultasi dengan ahli gizi. Dengan begitu, ahli gizi dapat memberikan solusi atau rekomendasi bahan makanan yang tepat untuk bumil sesuai dengan kebutuhan energinya. Namun, dalam perekomendasian bahan makanan tersebut masih menggunakan cara yang manual dan melewati beberapa langkah-langkah yang cukup panjang, sehingga diperlukan aplikasi yang dapat membantu pakar atau ahli gizi dalam bekerja. Menurut Fitri Wulandari 2014. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dibangun sebuah sistem pakar yang dapat digunakan untuk rekomendasi bahan makanan untuk bumil sesuai kebutuhan kalori dengan menggunakan metode forward chaining. Sistem ini dapat digunakan di Rumah Sakit Muna Barat sebagai asisten dokter kandungan ahli gizi. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membantu dan merekomendasikan bahan makanan untuk bumil sebelum datang ke dokter kandungan atau ahli gizi, sehingga para pengunjung dan pasien yang ingin konsultasi baik yang sedang menunggu dokter kandungan atau ahli gizi ataupun sedang mengantri setidaknya dapat menggunakan aplikasi ini dahulu sebelum berkonsultasi ke dokter kandungan atau ahli gizi dengan biaya yang sangat relatif murah. Rumusan masalah yaitu pertama, bagaimana merancang dan membuat sistem pakar rekomendasi bahan makanan untuk bumil sesuai dengan kebutuhan kalorinya dengan menggunakan metode forward chaining. Kedua, apakah sistem pakar rekomendasi bahan makanan yang telah dirancang dan dibuat dengan metode forward chaining dapat memberikan hasil rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan kalori bumil. Adapun tujuannya yaitu pertama, membangun sistem pakar rekomendasi bahan makanan untuk bumil sesuai dengan kalorinya dengan menggunakan metode forward chaining. Kedua, menghasilkan sebuah interference yang ramah pengguna untuk menampilkan makanan yang optimal dan variatif. Tinjau pustaka, di sini sudah terdapat beberapa peneliti terdahulu seperti Krisnani pada tahun 2017 dengan judul penelitian Desain Model Sistem Pakar Menu Sehat Wanita Hamil Berdasarkan Gizi. Di sini dia menggunakan metode Koper. Kemudian yang kedua, UV Dharmayunata pada tahun 2018 dengan judul penelitian Sistem Pakar Berbasis Web untuk menentukan nutrisi yang tepat bagi ibu hamil. Di sini dia menggunakan metode backward chaining. Kemudian Amirul dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan judul penelitian Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Makanan Bergizi untuk Ibu Hamil. Di sini dia menggunakan metode TOPSIS. Kemudian Handayani dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul penelitian Rekomendasi Makanan untuk Ibu Hamil. Di sini dia menggunakan metode algoritma genetika. Sistem pakar adalah salah satu cabang dari AI yang membuat pengguna secara luas atau knowledge yang khususnya untuk penyelesaian masalah. Seorang pakar adalah
orang yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu, yaitu pakar yang mempunyai knowledge atau kemampuan khusus yang orang lain tidak mengetahui atau mampu dalam bidang yang dimilikinya. Di sini terdapat beberapa definisi menurut para ahli tentang apa sih itu sistem pakar. Salah satunya yaitu Setiayani dan Subardi pada tahun 2015. Sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam pemecahan masalah yang biasanya hanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tersebut. Struktur sistem pakar. Struktur sistem pakar terdiri dari dua bagian, yaitu lingkungan pengembangan dan lingkungan konsultasi. Ada dua teknik yang digunakan, yaitu forward chaining dan backward chaining. Forward chaining merupakan strategi yang digunakan dalam sistem pakar untuk mendapatkan kesimpulan keputusan yang dimulai dengan menelusuri fakta-fakta dan tempat. Forward chaining adalah pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian sebelah kiri atau if dulu. Sedangkan backward chaining yaitu pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian sebelah kanan atau then dulu. Di sini terdapat karakteristik forward chaining dan backward chaining. Salah satunya yaitu untuk forward chaining yaitu perencanaan, monitoring, dan kontrol, sedangkan backward chaining yaitu diagnosis. Kemudian di sini ada gizi ibu hamil. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari proses makanan sejak masuknya ke mulut sampai dicerna dan diolah dalam suatu sistem metabolisme menjadi zat-zat kehidupan dalam darah dan dalam sel tubuh, membentuk jaringan dan organ-organ tubuh dengan fungsi masing-masing dalam suatu sistem sehingga menghasilkan pertumbuhan, perkembangan, kecerdasan, produktivitas sebagai syarat dicapainya kesehatan yang optimal. Di sini terdapat status gizi, yaitu ukuran mengenai kondisi tubuh manusia. Terus zat gizi ibu hamil merupakan suatu elemen kimia yang digunakan untuk menyusun menu makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Untuk zat gizi manusia itu yang dibutuhkan itu karbohidrat, terus protein, dan lemak. Kehamilan. Menurut BKKBN, kehamilan adalah suatu proses yang dimulai dengan keluarnya sel telur matang pada saluran telur yang kemudian bertemu dengan sperma, lalu sel telur dan sel sperma menyatu lalu membentuk sel yang akan tumbuh. Masa kehamilan normal berjalan selama 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari yang dimulai dari konsepsi hingga lahirnya janin. Untuk metode pengujian di sini saya menggunakan black box testing, di mana black box testing merupakan suatu dari beberapa teknik menguji perangkat lunak. Black box testing digunakan untuk menemukan fungsi-fungsi yang salah atau tidak ada pada sistem, kesalahan pada interference, kesalahan pada struktur database atau saat mengakses database, kesalahan perform, dan kesalahan inisialisasi dan terminalisasi. Untuk metode pengumpulan data di sini saya menggunakan 3. Pertama, metode wawancara. Pada tahap ini dilakukan dengan dokter spesialis kandungan dan ahli gizi. Pada dokter kandungan hal yang didiskusikan tentang bagaimana prosedur pemeriksaan yang dilakukan saat ibu hamil memeriksa kandungannya. Kemudian di sini saya juga pengamatan atau observation. Terus studi literatur. Untuk metode pengembangannya di sini saya menggunakan metode waterfall. Pertama, saya itu mempersiapkan dan mengumpulkan data, kemudian analisis sistem, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian sistem, dan menyusun laporan. Ini merupakan daftar pustaka dari tugas saya. Di sini sekitar ada 10 daftar pustaka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.